杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di tengah pegunungan tak berujung yang tertutup salju, Shirley berdiri di sana dengan wajah muram. Yumo berdiri di samping dan terus memperhatikan sekeliling. Zhang Ao dan Zhao Guan dan kerabat serta teman mereka yang mengikuti semuanya berhenti di bawah dan melihat ke atas. Saudara Zhang, wanita ini sudah lama berada di sini dan tidak ada gerakan sama sekali. Apakah dia membiarkan anak itu melarikan diri? Zhao Guan berkata dengan lembut, merasa tidak nyaman dalam hatinya. Wajah Zhang Ao juga tidak terlalu bagus. Pikiran spiritualnya keluar sepanjang waktu. Benar ini dia berkata, saya tidak tahu, tapi saya tidak dapat mendeteksi aura anak itu. Keterampilan wanita itu lebih baik daripada milik saya. Mungkin dia menemukan beberapa jejak. Pertumbuhan anak itu terlalu mengerikan. Terakhir kali saya mengejarnya dan saya hampir tidak bisa menjauh darinya. Tapi kali ini, saya tidak bisa mengetahui keberadaannya sama sekali. Dan budidayanya sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam transenden. Zhang Ao menarik napas lembut. Jadi, menjaganya adalah bencana. Kita harus membunuhnya tidak peduli apapun kali ini. Jangan sampai dia benar-benar tumbuh dewasa dan membalas dendam pada kita di masa depan. Saudara Zhang sedang membicarakan. Saya harap wanita itu tidak muncul begitu saja. Keduanya berbicara dengan sangat lembut, jadi tentu saja mereka tidak khawatir Shirley akan mendengarnya. Jika tidak, mereka tidak akan berani berbicara tentang Jenderal Iblis seperti ini. Setelah menunggu beberapa saat, Shirley tiba-tiba membuka mata indahnya, menunjukkan ekspresi bingung dan curiga. Tingkat kultivasinya luar biasa, meskipun dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Yang Ke untuk bergerak ratusan mil dalam sekejap, dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dia masih menemukan beberapa jejak Yang Ke dengan ketajaman supernya. Namun yang membuatnya merasa aneh adalah Yang Ke sepertinya tidak berada di dunia ini, melainkan di ruang lain. Ruang itu sangat aneh dan tidak dapat dipraktisi, sehingga bahkan dia tidak berani menyelidiki lebih lanjut, dan pikiran spiritualnya tidak dapat melakukannya sampai di sana sama sekali. Perasaan ini seperti berdiri di kejauhan, memandang Yang Ke hanya melihat sosok buram, berkabut dan tak terbatas. Kemudian dia mencibir. Anda pikir saya tidak bisa melakukan apapun pada Anda jika bersembunyi? Saat dia mengatakan ini, rambutnya mulai menari dan rambut hitam rontok dari kepalanya. Energi iblis yang kaya dan melonjak menempel pada rambut, menyebabkan rambut berenang dan menggeliat. Dan tiba-tiba berubah menjadi untaian ular berbisa, bertaring menerjang ke depan dengan ganas. Melihat gerakannya, Zhang Ao, Zhao Guan, dan yang lainnya terkejut dan melihat ke atas. Kemudian pemandangan aneh kebetulan tercetak di depan mata mereka. Karena ruang di depan Shirley sepertinya telah berubah menjadi danau yang tenang. Ular berbisa, bertaring itu terlempar ke dalamnya, dan semuanya menghilang seiring dengan penyebaran riak. Namun tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bahkan wajah Shirley menunjukkan ekspresi bijaksana. Kekuatan magisnya memiliki efek melacak serangan. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia enggan menggunakannya di hari kerja. Bagaimanapun, banyak rambut akan rontok setiap kali dia menggunakannya. Meskipun Shirley adalah seorang jenderal iblis, dia juga seorang wanita dapat mengatasi rambut rontok. Rambut yang tumbuh kembali bisa menjadi botak jika digunakan terlalu sering. Jadi bagaimana Shirley bisa menerima penampilan seperti itu? Tapi kali ini untuk memaksa Yang Ke keluar dari persembunyiannya, Shirley harus mengeluarkan banyak uang. Tetapi bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis ini, Shirley tidak dapat secara akurat menentukan posisi Yang Ke. Untungnya, pikiran spiritual dan energi iblis melekat pada rambut, dan serangan itu akan secara mandiri menemukan Yang Ke dan melancarkan serangan. Jadi dia tidak perlu khawatir.
Dia menggetakkan gigi dan mencibir, merasa garang di dalam hatinya. Begitu dia memaksa Yang Ke keluar, dia pasti akan membuatnya terlihat baik. Dalam kehampaan, Wuji masih belum pulih. Dia tidak memiliki sumber daya seperti Yang Ke yang besar, jadi tentu saja perlu waktu untuk pulih. Yang Ke sedang mengamati ruang aneh dan tak terduga ini, yang seperti jurang tak berujung, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Pada saat ini, perasaan berdebar-debar dan tidak nyaman tiba-tiba muncul. Seluruh pori-pori di tubuhnya tertutup dan bulu-bulu berdiri tegak, seolah-olah ada bahaya yang diam-diam mendekatinya. Ekspresi Yang Ke berubah, dan dia berkonsentrasi untuk merasakan lingkungan sekitar. Segera, suara tajam terdengar di udara, dan di kejauhan tampak ratusan ular berbisa yang ganas dan menakutkan, berenang menuju lokasi mereka. Dan Yang Ke mendeteksi aura Shirley dari serangan mirip ular berbisa itu. Setiap ular berbisa mengandung kekuatan yang menakutkan, dan ketika ratusan ular menyerang sekaligus, Yang Ke tidak bisa menahan perasaan ngeri. Wuji juga membuka matanya dan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Begitu dia selesai berbicara, dia bergidik. "Tuan Wu, ini waktunya untuk pergi." Yang Ke terlihat jelek. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Shirley menyerang ke dalam kehampaan. Tapi melihatnya seperti ini, Shirley sendiri belum datang. Mungkin karena dia tidak bisa datang. Jadi Yang Ke mau tidak mau harus banyak bersantai. Dia membuka celah dengan tangannya dan bergegas keluar. "Tunggu saya!" Wuji berteriak dengan segera mengikuti. Begitu dia meninggalkan kehampaan yang kacau, Yang Ke mengutuk. "Anda bajingan!" Pada saat ini, pikiran spiritual Shirley kembali terkunci rapat di tubuhnya dan sulit dihilangkan seperti belatung di Tarsus. Ratusan mil jauhnya, Shirley tersenyum parau. Wajahnya yang cantik sedikit berubah, matanya yang indah menoleh ke arah Yang Ke, giginya menggigit ringan dan berkata, "Saya pikir Anda tidak akan pernah muncul selama sisa hidup Anda." Dengan sekilas tubuh halusnya menghilang, dan Yumo segera mengikuti. Zhang Ao, Cao Guan, dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi tak berdaya, dan dengan cepat menggunakan keterampilan mereka untuk mengejarnya. Dalam pengejaran ini mereka merasa seperti boneka yang terikat. Mereka tidak punya pilihan atau hak sama sekali, dan hanya bisa mengejar Yang Ke dan memakan abunya. "Apakah wanita itu mengejar Anda lagi?" Wuji bertanya dengan cepat. Ketika dia melihat ekspresi Yang Ke tidak bagus, Yang Ke meliriknya dengan samar dan sedikit mengangguk. "Master Sekte Wu, mungkin sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya sekarang." Yang Ke mengerutkan kening dan menatapnya. "Apa yang saya sesali?" Wuji tercengang. "Buat garis yang jelas dengan saya dan layani wanita itu seperti Zhang Ao dan Cao Guan." "Tuan Suci, tolong berhenti bercanda. Meskipun saya adalah penjahat yang jahat, saya juga tahu bahwa melayani wanita itu sama saja dengan mencari kulit harimau. Zhang Ao dan Cao Guan ditakdirkan untuk ditinggalkan olehnya. Jika saya pergi untuk berlindung padanya, bukankah sama saja bunuh diri?" "Oh, pemimpin Sekte Wu memiliki pandangan yang sangat mendalam." Yang Ke terkejut. "Wu Mo berkata beberapa tahun yang lalu bahwa saya tidak memiliki kekuatan lain selain mengetahui kejadian terkini." Wuji tersenyum cerah. "Oke, sekarang Anda punya dua pilihan." Wuji tampak terkejut dan dengan cepat mengepakkan tinjunya. "Tolong beri saya nasihat Tuan Suci. Berpisah dari saya dan lari demi hidup Anda sendiri. Lagi pula target Shirley sekarang adalah saya, dan dia mungkin tidak akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Sebelum saya ditangkap olehnya, Anda bisa melarikan diri sebanyak yang Anda mau." Wuji mengerutkan kening dan tidak langsung menentukan pilihan, tetapi bertanya, "Bagaimana dengan yang kedua?" "Pergi bersama saya," jawab Yang Ke perlahan. "Saya akan mengikuti Anda," jawab Wuji segera tanpa memikirkannya. Yang Ke meliriknya dengan heran. Wuji terkekeh dan berkata, "Meskipun Tuan Suci terlihat sedikit kesal dan marah, tapi Anda tidak panik sama sekali. Mungkin ada cara untuk melarikan diri. Meskipun saya memiliki kesempatan untuk melarikan diri sendiri, tapi jika Anda tertangkap, saya tidak akan bisa bertahan. Mungkin Shirley tidak akan membunuh saya, tapi Zhang Ao dan Cao Guan
akan membunuh saya untuk membungkam saya. Jadi lebih aman untuk mengikuti Anda. Jika saya meninggalkan Anda sekarang, apa yang akan terjadi pada saya? Saya tidak peduli. Yang Ke menatapnya dalam-dalam dan menyeringai. Master Sekte Wu sangat pintar. Yang Mulia Tuan Suci telah memberi saya hadiah. Kalau begitu, ayo pergi. Yang Ke berkata, melambaikan tangannya dan merobek celah ruang lainnya, dan dia dan Wuji melarikan diri ke dalamnya. Sesampainya di ruang yang sangat kacau saat berikutnya, Yang Ke merasakan serangan Shirley sebelumnya mengikuti auranya lagi. Tanpa rasa takut atau takut, saya mengidentifikasi lokasi di bawah dan meninggalkan kehampaan dengan tenang dan santai. Dengan kekaburan di depan mata mereka, mereka berdua tiba di puncak gunung yang tertutup salju. Tanpa jeda, Yang Ke mengoyak ruang itu lagi. Setelah melakukan 3 kali merobek ruang berturut-turut, hanya dalam 10 nafas waktu, Yang Ke telah melarikan diri ribuan mil jauhnya bersama Wuji. Pada saat ini, Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Dia menemukan bahwa setiap kali dia keluar dari kehampaan, lingkungan sekitarnya akan menjadi lebih dingin. Setelah berpikir sejenak, Wuji berkata, Tuan Suci, bisakah Anda mengidentifikasi arah kehampaan? Biasa saja, jawab Yang Ke sambil mengeluarkan ramuan itu dan meminumnya untuk memulihkan kekuatan kesadaran spiritualnya yang telah dia konsumsi. Ekspresi Wuji menjadi aneh. Dia menyadari bahwa semakin dia berhubungan dengan Tuan Suci ini, semakin sedikit dia bisa melihat ke dalam dirinya. Metode merobek ruang ini diajarkan kepadanya sendiri 2 atau 3 tahun yang lalu. Hanya dalam waktu sesingkat itu, dia tidak hanya melihat sekilas arti sebenarnya dari kekuatan magis ini, tetapi dia juga mampu menentukan dengan tepat lokasi di dalamnya. Jadi Wuji tidak dapat membayangkan bagaimana dia melakukannya. Bagaimanapun, untuk memahami kekuatan magis ini, dia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Sebelum saya hampir tidak dapat mencapai ambang batas. Bahkan jika dia memiliki pemahaman, dia tidak berani menggunakannya sesuka hati. Menghitung yang baru saja digunakan, Wuji hanya menggunakannya 3 kali dalam hidup ini. Kemana kita akan pergi? Wuji mengumpulkan pikiran dan berhenti berpikir dan bertanya dengan suara yang dalam. Anda akan tahu setelah beberapa saat. Yang Ke menyipitkan matanya dan memancarkan pikiran spiritualnya, mencari posisi yang benar di tengah angin dan salju. Pada saat yang sama, Shirley yang berada hampir 1000 mil jauhnya bergegas ke sini tanpa henti. Tubuhnya berjatuhan dengan energi iblis, tubuhnya yang halus terbungkus dalam pelangi panjang, dan kecepatannya sangat cepat. Terus-menerus menutup jarak antara dia dan Yang Ke. Dia pasti akan mendapatkan darah emas Dewa Iblis yang terkandung di tubuh Yang Ke. Selama dia bisa mendapatkan darah emas Dewa Iblis, Shirley bahkan yakin dia bisa menantang Raja Iblis saat ini. Jika beruntung, dia mungkin bisa mengetahui beberapa rahasia tentang warisan Dewa Iblis besar dari Yang Ke. Jadi bagaimana Shirley bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup itu? Untuk masalah ini, dia tidak ragu untuk menjelajah ke wilayah manusia dan hanya membawa Yumo ke sini. Dia bahkan belum kembali ke Sacheng selama beberapa tahun. Selama penyelidikannya, Yang Ke terus menembus jauh ke dalam pegunungan yang tertutup salju, seperti bergerak maju dengan suatu tujuan yang membuat Shirley semakin bersemangat. Untuk beberapa alasan, Shirley selalu merasa bahwa tujuan Yang Ke sekarang mungkin ada hubungannya dengan Dewa Setan Besar. Di pegunungan tak berujung yang tertutup salju, Yang Ke dan Wuji melarikan diri dengan putus asa. Dan Shirley mengikuti di belakang mereka seperti bayangan dan jaraknya semakin dekat. Wuji berkeringat dingin, meskipun aura Shirley jauh, itu membuatnya takut seperti ular atau kalajengking. Tiba-tiba Yang Ke menghentikan langkahnya, melepaskan pikiran spiritualnya, merasakannya sedikit. Menoleh untuk melihat ke satu arah dan berkata dengan gembira, ini. Saat dia berbicara, sosoknya bergoyang dan sudah berada ratusan kaki jauhnya. Wuji tidak berani menunda dan mengikuti di belakang Yang Ke. Setelah beberapa saat, Yang Ke menggali lubang yang sangat tersembunyi hingga hampir tertutup salju. Dengan senyuman di wajahnya, Yang Ke menyelam ke dalamnya. Melihat bahwa dia sepertinya cukup akrab dengan tempat ini,
Uji tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat berpikir. Dan tanpa bertanya apapun, dia bergegas ke dalam gua. Di dalam gua, hawa dinginnya begitu menyengat hingga bisa membekukan jiwa seseorang. Begitu dia memasuki tempat ini, Uji harus mengumpulkan kekuatannya untuk menahan hawa dingin dari sekeliling. Sambil melihat sekeliling, dia mengikuti Yangke ke depan. Setelah beberapa saat lamanya, Yangke berhenti dan menatap kosong ke depan. Mengikuti tatapannya, mata Uji melebar dalam sekejap. Dia mundur beberapa langkah dan berseru kaget. Pria yang membawa peti mati? Di depannya terdapat dasar gua, dan saat ini terdapat seorang laki-laki yang dipenuhi bintil-bintil, seolah-olah seluruh tubuhnya telah busuk. Bersandar di dinding gua tak bergerak. Uji belum pernah melihat pria yang membawa peti mati itu, tapi sekilas dia masih mengenalinya, karena dia membawa peti mati berwarna merah darah di punggungnya, dan terlihat sangat menakutkan. Namun yang membuat Uji merasa aneh adalah pria yang membawa peti mati itu tampak membeku, terbungkus lapisan es tebal dan tubuhnya dipenuhi energi tak bernyawa. Dia pasti orang yang dicari Zhang Ao dan Guan Chao. Yangke terkekeh. Ya, melihat Anda seperti ini, Anda benar-benar ada hubungannya dengan pembawa peti mati. Ekspresi Wuji berubah, dan dia samar-samar merasa bahwa dia akan menyaksikan sebuah rahasia yang telah meresahkan dunia, dan berspekulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun di dalam hatinya. Ya, ada hubungannya. Yangke mengakui tanpa ragu-ragu dan tidak lagi memperhatikan Wuji. Sebaliknya, dia berjongkok dan berbisik di telinga pembawa peti mati. Senior. Namun pembawa peti mati tidak menunjukkan reaksi. Melihat itu, Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memperhatikan dengan tenang. Meskipun dia dapat mendeteksi bahwa pria yang membawa peti mati itu memang orang yang sudah lama meninggal, seperti dalam legenda. Tetapi karena Yangke memanggil seperti ini, dia pasti punya rencananya. Setelah memanggil untuk waktu lama, pembawa peti mati tiba-tiba memberikan reaksi yang tidak biasa. Kemudian energi kematian yang menyelimuti tubuhnya menjadi jauh lebih aktif. Dan terdengar suara retakan dari es yang menyegelnya, seolah-olah hendak menembus es tersebut. Uji menyipitkan matanya dan memperhatikan sejenak. Lapisan es memecahkan retakan terbuka sepadat jaring laba-laba, dan aura kematian yang tidak nyaman menjadi lebih kuat. Dengan suara yang tajam, lapisan es tiba-tiba meledak menjadi bubuk, dan pria pembawa peti mati yang seharusnya telah meninggal selama bertahun-tahun yang tidak diketahui itu perlahan membuka matanya. Uji terkejut dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Karena dalam perasaannya, ketika pria pembawa peti mati itu membuka matanya, aura yang jauh lebih kuat darinya tiba-tiba muncul. Aura kesucian tingkat kedua. Artinya, orang pembawa peti mati ini sebenarnya adalah orang kuat yang telah mencapai tingkat kesucian kedua. Setidaknya dia mengalami keadaan ini ketika dia masih hidup. Dan matanya kusam. Sama menakutkannya dengan sepasang mata ikan yang mati. Senior, saya ingin masuk. Yangke menatap pria yang membawa peti mati itu. Tidak yakin apakah dia bisa mengerti, tapi saat ini Yangke hanya bisa mencobanya. Untungnya, pria yang membawa peti mati itu sepertinya mengerti apa yang dia katakan. Matanya yang kusam bersinar sejenak, dengan jelas menyampaikan kegembiraannya. Saat berikutnya tubuhnya yang kekar seperti gunung berdiri. Segera aura kematian yang kaya dan aura busuk di tubuhnya terpancar, mengandung racun yang kuat. Membuat seluruh gua batu giok kristal es menjadi berasap. Bahkan orang sekuat Wuji merasa sedikit pusing dan dengan cepat menahan nafas dan mengembunkan suaranya. Kilatan cahaya merah tiba-tiba muncul dari peti mati darah di belakang pria yang membawa peti mati itu, dan sebuah celah perlahan terbuka di peti mati yang tertutup itu. Melihat itu, Yangke menyeringai dan berkata, "Terima kasih, senior." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih Wuji yang sedang berjaga dan bergegas ke peti mati darah. Di saat yang sama, mata Shirley berbinar dan dia berseru, "Energi iblis, nafas dewa iblis besar."
Berjalan sedikit lebih cepat, sepertinya dia tidak sabar untuk mencapai tempat di mana aura menariknya terungkap. Di Kastil Mogu, Lirong, pemimpin klan iblis kuno berdiri dengan tenang di daratan tinggi kastil, memandangi langit yang kacau, dengan ekspresi berbeda di wajah cantiknya, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini ada langkah kaki lembut di belakangnya, dan Lirong tahu bahwa Han Fei lah yang datang tanpa berbalik. Benar saja, sesaat kemudian Han Fei mengenakan pakaian ringan yang sederhana dan elegan, berdiri di sampingnya dan memandang ke arah langit bersamanya. Yang satu memiliki keagungan yang luar biasa, dan yang lainnya murni. Di bawah angin sepoi-sepoi yang bertiup, rambut panjang dan gaun merah berkibar, dan itu menjadi pemandangan terindah di dunia kecil yang misterius ini. Sekarang, banyak murid klan iblis kuno yang lewat di bawah, secara tidak sengaja melihat pemandangan indah ini, dan mereka sedikit berlama-lama. Tetapi ketika mereka memikirkan metode Lirong dan Han Fei, mereka semua mengecilkan leher mereka, dan segera pergi tidak berani melihat lagi. Hei! Han Fei tiba-tiba menghela nafas pelan dan membuka bibir merahnya. Nona, apakah Anda ingat sudah berapa lama? Lirong menggelengkan kepalanya. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang di sini, dan saya tidak dapat mengontrol perjalanan waktu, tetapi itu setidaknya terjadi 5 atau 6 tahun yang lalu. Mungkin lebih lama. Han Fei mengangguk sedikit. Kapan saya bisa melihat dunia luar lagi? Lirong mendesah pelan. Itu tergantung pada pertumbuhan orang itu. Ya, semuanya tergantung pada beberapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk tumbuh. Ketika dia pergi dari sini, dia hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Keterampilan alkimianya tampaknya berada pada tingkat spiritual. Jika dia ingin menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah, setidaknya akan membutuhkan waktu 10 tahun. Nona Lirong sangat menghargainya. Dengan pencapaiannya di bidang alkimia, tidak sulit untuk meningkatkan level alkimia. Tetapi jika Anda ingin menyempurnakan ramuan suci, Anda harus memiliki tingkat kultivasi yang cocok. Dia tidak hanya harus memenuhi persyaratan dalam alkimia, tingkat kultivasinya juga tidak boleh ketinggalan. Apakah ini hanya belasan tahun? Han Fei memiringkan kepalanya dan menatap Lirong, mengulurkan tangan gioknya dan merapikan rambut di samping telinganya. Jika tidak berhasil dalam lebih dari 10 tahun, maka tunggulah selama 20 atau 30 tahun. Suatu hari klan kita akan bisa pergi dari sini. Lirong tersenyum tipis dengan ekspresi kerinduan di wajah cantiknya. Bagaimanapun, klan iblis kuno telah dipenjara di sini terlalu lama, dan mereka telah menunggu terlalu lama. Generasi orang telah menjadi tua dan mati, tetapi mereka tidak pernah melihat harapan untuk pergi. Dan pria itu juga memiliki mata iblis penghancur dunia. Lirong dan Han Fei sama-sama percaya bahwa ini adalah pengaturan yang dibuat oleh dewa iblis besar. Dan pengaturan agar orang itu menyelamatkan mereka dari dunia kecil misterius ini. Kita bisa menunggu, tapi tidak akan ada yang melindunginya dalam perjalanannya menuju pertumbuhan. Tidak ada yang tahu apakah akan ada kecelakaan. Han Fei berkata dengan sedikit khawatir. Mendengar itu hati Lirong menegang, dan dia tidak berani memikirkannya lagi, karena masalah ini juga menjadi perhatian terbesarnya. Dengan kualifikasi Yangke, selama tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa berkembang ke level yang mereka butuhkan. Tapi mereka takut dia akan menemui kecelakaan di luar. Klan iblis kuno dilarang di dunia kecil misterius ini. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak dapat membantunya. Bahkan jika itu tidak memenuhi persyaratan kami, ada baiknya untuk datang dan melihat ketika Anda punya waktu untuk memastikannya aman. Kata Lirong dengan nada mengeluh. Jika Yangke ingin masuk, itu sangat sederhana. Selama dia menemukan budak peti mati, dia bisa masuki tempat ini sesuka hati. Jadi Lirong tidak mengerti mengapa tidak ada kabar dari Yangke begitu lama. Ekspresi Han Fei menjadi gelap. Huamo berkata, dia mungkin tidak akan kembali. Bagaimana menurut Anda? Lirong menoleh ke arahnya. Saya pikir dia akan kembali.
Han Fei menjawab tanpa berpikir. Ketika dia pergi, dia diam-diam meninggalkan begitu banyak batu kristal untuk kita. Dia tidak terlihat seperti orang berdarah dingin jika dia tidak berencana untuk kembali. Jika demikian, tidak perlu meninggalkan hal-hal itu. Dia meninggalkan kita kristal sebagai tanda karena dia jelas ingin kita berkembang dengan baik selama periode ini. Sehingga ketika dia bisa mengeluarkan kita suatu hari nanti, itu akan menjadi kekuatan untuk membantunya. Li Rong mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Menurut saya juga begitu. Huamo tidak mengenalnya dengan baik, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan curiga. Han Fei mengangguk sedikit dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Tetapi berkat batu kristal dan ramuan yang dia tinggalkan, wilayah klan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan bahkan ada 2 pemimpin lagi yang telah mencapai alam suci. Bahkan Huamo juga akan merobos. Ya, saya benar-benar harus berterima kasih padanya untuk ini. Li Rong juga terlihat bahagia. Sebelum Yang Ke pergi, dia meninggalkan sejumlah besar batu kristal dan ramuan halus. Hal-hal ini sangat dibutuhkan oleh klan iblis kuno. Bagaimanapun, disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menggunakan cadangan kristal mereka sejak lama, dan mereka tidak dapat memurnikan ramuannya. Di masa lalu, beberapa ramuan spiritual dan ramuan yang dikumpulkan diambil secara langsung, tetapi sekarang ada ramuan yang dapat digunakan dan efeknya jauh lebih baik. Apakah ranah kedua komandan yang baru dipromosikan sudah stabil? Li Rong bertanya dan prihatin. Ini sudah stabil. Huamo telah berada di sisi mereka mengajari mereka semua misteri memasuki alam suci, dan mereka memahaminya dengan cepat. Itu bagus. Li Rong tampak bahagia. Nona, kembalilah. Di sini berangin. Ya. Li Rong menatap ke langit lagi dan mengikuti Han Fei kembali. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara klik di langit. Kedua wanita cantik itu berhenti sejenak dan melihat ke atas. Dalam sekejap mata indah mereka bergetar hebat dan wajah cantik mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di langit, cahaya merah terang tiba-tiba muncul seperti sambaran petir dari langit biru. Jatuh jauh ke tempat yang jaraknya puluhan mil dari Kastil Mogu. Samar-samar, Li Rong dan Han Fei bahkan melihat sosok familiar mendarat dengan cahaya merah. Melihat pemandangan itu, keduanya saling memandang. Kemudian Li Rong dan Han Fei berubah menjadi 2 aliran cahaya, melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Huamo yang sedang mengajari 2 komandan yang baru dipromosikan masuki alam suci di suatu tempat di Kastil Mogu, juga berdiri dengan tergesa-gesa, melepaskan pikiran spiritualnya dan setelah beberapa induksi, ekspresi pada wajahnya menjadi sangat bersemangat. Dia berteriak dengan suara rendah. Kalian berdua ikut dengan saya. Saat dia berbicara, dia buru-buru berlari keluar. Kedua komandan baru itu mengangguk sedikit dan mengikuti Huamo dari dekat. Seluruh Kastil Mogu berada dalam kekacauan. Anggota klan iblis kuno berdiri di posisi berbeda, melihat ke arah asal mutasi. Ketika mereka melihat beberapa komandan bergerak bersama, mereka tidak bisa tidak membicarakannya. Setiap kali budak peti senior menangkap seseorang, pandangannya seperti ini akan muncul. Jadi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka segera menyadari bahwa ada orang luar yang memasuki dunia kecil misterius ini. Dan para komandan jelas ingin mengatasi masalah ini. Tapi seberapa kuatkah orang ini sehingga dia benar-benar memperingatkan kelima komandannya? Jadi, anggota klan iblis kuno penuh dengan kecurigaan. Hanya seorang gadis bernama Guan yang mengepakkan tinjunya dengan penuh semangat dan bergumam. Dia kembali. Orang itu telah kembali. Kita diselamatkan. Selain beberapa komandan yang mengetahui hubungan antara Yang Ke dan klan iblis kuno, hanya Guan yang paling mengetahui hal tersebut. Sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa Yang Ke lah yang memasuki dunia misterius kecil kali ini. Selain dia, budak peti mati senior tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke sini. Puluhan mil jauhnya, Yang Ke dan Wuji jatuh di sepanjang cahaya merah. Setelah mendapatkan pijakan, Yang Ke segera menyadari bahwa beberapa aura kuat dengan cepat mendekat ke sini.
Sambil tersenyum sedikit, dia diam-diam berpikir bahwa Lirong dan yang lainnya mungkin tidak sabar menunggu. Jadi mereka bergegas dengan tidak sabar. Namun yang membuat Yang Ke sedikit terkejut adalah sebenarnya ada 5 orang yang telah masuki alam suci. Dan baik Lirong maupun Han Fei tampaknya mengalami peningkatan kuat yang signifikan. Secara alami, aura kuat ini tidak dapat disembunyikan dari persepsi Wuji. Setelah memastikan tingkat kultivasi pengunjung, wajahnya tidak bisa tidak berubah. Tuan Suci, tempat apa ini? Dunia misterius kecil. Yang Ke menjawab dengan santai dan memanggil Wuji. Ikutlah dengan saya. Ekspresi Wuji berubah, tapi dia tidak bertanya lagi dan hanya mengikuti Yang Ke langkah demi langkah. Ini sebenarnya adalah dunia kecil yang misterius yang tidak pernah dia bayangkan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia ditarik ke peti mati darah oleh Yang Ke. Apakah hal ini telah mengganggu dunia selama bertahun-tahun? Mengenai misteri peti darah di belakang pembawa peti mati, apakah sebenarnya itu adalah dunia kecil yang misterius? Dan aura di dunia kecil misterius ini juga membuatnya sedikit khawatir. Sepertinya ada banyak iblis yang aktif di sini, dan energi seluruh dunia terkontaminasi dengan jejak energi iblis. Bahkan 5 orang kuat yang bergegas ke sini, bahkan lebih jelas lagi. Apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Suci 9 Surga, tanah suci yang baru ini? Apakah dia melakukan sesuatu yang buruk? Wuji merasa tidak nyaman. Sesaat kemudian, 2 sosok cantik pertama turun dari langit dan mendarat di depan Yang Ke. Yang mulia? Lirong berteriak dengan tergesa-gesa. Jenis cahaya berbeda muncul di matanya yang indah, seolah dia tidak menyangka Yang Ke akan benar-benar datang. Baru saja dia mengeluh kepada Han Fei bahwa Yang Ke tidak datang dari waktu ke waktu untuk memeluknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul di hadapannya tidak lama kemudian. Han Fei, telah bertemu dengan Tuan. Han Fei tetap dingin seperti biasanya. Saat menyapa Yang Ke, sepasang mata yang indah mengamati Wuji. Di bawah tatapannya, Wuji merasa sedikit gugup. Aura hijau yang tertinggal di luar tubuh berkeliaran seperti ular spiritual. Dia mendekati Yang Ke tanpa meningkatkan jejak, seolah-olah mencari rasa aman. Sambil berbicara, Huamo juga datang bersama 2 komandan baru, yang pertama kali mereka bertemu. Dia tampak seperti sedang menangis. Tuanku, Anda akhirnya kembali. Saya tahu Anda tidak akan meninggalkan klan kami. Yang Ke terkekeh dan berkata, Komandan Huamo terlalu malas. Karena saya berjanji akan membawa kalian keluar, tentu saja saya tidak akan mengingkari janji saya. Nah, bukankah saya datang ke sini kali ini? Han Fei melirik Huamo dan mendengus pelan, berpikir dalam hati bahwa dia tidak tahu siapa yang berbisik di telinganya sepanjang hari, bahwa Yang Ke mungkin tidak akan kembali. Hei, Anda punya 2 orang suci lagi. Yang Ke memandang ke atas dan ke bawah pada 2 orang yang mengikuti Huamo. Meskipun dia merasa familiar, dia tidak tahu nama mereka. Saya telah bertemu tuanku. Keduanya mengepalkan tangan dengan cepat. Lirong mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Berkat materi yang Tuan tinggalkan untuk kita, mereka berdua dapat mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Nah, ini Komandan Fang dan ini Komandan Tombak Darah. Setelah beberapa perkenalan, Yang Ke hampir tidak dapat mengingat nama kedua orang ini. Mata indah Han Fei aneh. Dia memandang Yang Ke dan berbisik. Tuanku telah tumbuh begitu cepat. Kenapa Anda sekarang berada di alam transenden tingkat ketiga? Apakah Anda sudah pergi selama bertahun-tahun? Mendengar apa yang dia katakan, Lirong dan Huamo berpikir untuk memeriksa tingkat kultivasi Yang Ke dan tertegun sejenak, dipenuhi kejutan. Belum lama, ini sekitar 5 atau 6 tahun. Yang Ke melakukan sedikit perhitungan dan menjawab. Baiklah, saya tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak dengan Anda sekarang. Saya akan berbicara sambil berjalan. Melihat tatapan seriusnya, Lirong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Samar-samar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sambil berjalan menuju kastil Mogu, Lirong melirik Wuji.
mencondongkan tubuh ke dekat Yang Ke dan bertanya dengan suara rendah. "Tuanku, siapa ini?" Yang Ke berkata dengan santai, "Seorang teman di luar, Anda dapat bertanya kepadanya tentang situasi spesifiknya nanti. Saya di sini untuk menyempurnakan ramuan." "Alkimia?" Lirong berseru. "Mungkinkah itu?" "Ya, seseorang sedang mencari budak peti mati senior dan seseorang mengejar saya. Jadi saya harus membawa kalian keluar secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan menjadi sangat merepotkan." "Siapa yang berani melakukan ini?" Aura Lirong tiba-tiba berubah dan menjadi sangat menyeramkan. "Seorang jenderal iblis bernama Shirley." Yang Ke murtan kening. Dia sepertinya secara tidak sengaja mendapatkan darah emas iblis sejak lama, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya pada darah saya. "Jenderal iblis?" Han Pei mengangkat alisnya. "Kalau begitu, saya ingin melihat level jenderal iblis saat ini." "Akan ada kemungkinannya." Yang Ke menatapnya dan tertawa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.